Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam patunggilan. Puji Tuhan kita masih dipertemukan oleh Tuhan walau dalam ibadah online dan kita ibadah di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, ada beberapa informasi yang Bapak Ibu dan jemaat di GKJ Weluwung yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga GKJ Weluwung yang sudah ikut berpartisipasi di dalam unduh-unduh yang saat ini dilakukan dengan amplop. Dan puji Tuhan, sesuai dengan informasi dari bendahara bahwa terkumpul sejumlah 14.770.000. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semua, juga untuk GKJ Weluwung. Yang kedua, ada pengumuman yaitu pada tanggal 21 Mei 2020 ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih dan tetap ibadah dilakukan dengan secara online. Dan yang ketiga, pada tanggal 31 Mei 2020 ada pemberkatan nikah, yaitu saudari Putri dengan saudara Doni, putra dari Bapak Ngatio. Kita semua berdoa semoga diberikan kelancaran oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita persiapkan hati kita untuk kehadiran Tuhan dengan bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 21 bait yang pertama. Salam Bapak Ibu, mari ibadah kita pada saat ini kita awali dengan kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita berkata demikian: pertolongan kami berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, dalam ibadah kita pada saat ini dituntun dengan tema mengenal dengan benar berbuah kasih mesra. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita amini dengan kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 184 bait yang pertama dan keempat. Wow.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-22. Akan kita baca pada ayat yang ke-37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, ini hukum kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mengatur jalannya hidup kita. Dan tentunya Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan sudah sering mendengarkan, bahkan sudah hafal. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita masih belum bisa melakukan hukum ini. Dan banyak sekali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita akui di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, juga pemeliharaan Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh membangun ibadah kepadamu. Kami mengakui Tuhan, dalam kehidupan kami banyak sekali perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu ampunilah kami dan kasihanilah kami, karena kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh apa yang ada di dalam diri kami, yang kami wujudkan dengan mengasihi sesama kami. Tuhan, kami mengakui kami hanya bisa berbuat dosa, tetapi kami tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Untuk itu kami mohon kepadamu, karena Engkaulah yang kami amini dan kami yakini bahwa Engkaulah yang mampu dan mau untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami dari najisnya dosa. Jadikanlah kami ini bersih. Jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru, supaya kami berharga di mata Allah, dan kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengampuni dan menyucikan kami dari najisnya dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Tuhan itu Maha Kasih, panjang sabar, dan tidak selamanya mendendam. Dan Tuhan mendengar akan seruan hati panjenengan semua. Maka di dalam Yesaya pasal ke-43 dikatakan demikian, janganlah takut,
sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Inilah saudaraku yang menjadikan berita anugerah buat kita semua. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 40 bait yang pertama dan kedua. Bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, terlebih dahulu mari kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami ucap syukur Tuhan, jika pagi hari ini kami umat-Mu boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan juga rindu akan kebenaran firman. Biarlah kami semua Tuhan Kau berkati lewat firman-Mu, dan kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau pakai sebagai pembicara di tempat ini. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu senantiasa ada pada hamba-Mu, sehingga kami jemaat-Mu Tuhan boleh semakin hari semakin bertumbuh karena firman yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucap syukur. Doa yang kurang jauh dari sempurna Tuhan kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 21 dengan judul perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hatinya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, percakapan Yesus dan para muridnya menjelang ia ditangkap dan disalibkan adalah merupakan percakapan yang terakhir, yang isinya Tuhan Yesus memberikan wasiat agar para murid jangan bersedih, karena Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid secara fisik. Namun para murid akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena saudaraku, para murid menerima Yesus dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tetapi akan menyertai para murid dengan penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Roh penolong yang lain merupakan istilah yang berarti bahwa Roh Kudus itu akan mengisi tempat yang ditinggalkan Yesus, mengerjakan segala sesuatunya bagi murid-muridnya seperti yang dikerjakannya selama Yesus tinggal bersama dengan mereka di bumi. Bila Yesus melayani dari luar, maka Roh Kudus akan melayani dari dalam hati orang percaya. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kenapa ada kata jikalau? Ini menunjukkan kalau Tuhan Yesus mengetahui ada yang kurang sungguh-sungguh dalam mengasihi Dia. Kata jikalau ini untuk menegaskan kepada para murid agar bisa menjalankan perintahnya. Kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi hanya yang mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh yang bisa menuruti segala perintahnya. Perintah yang mana yang harus dilakukan oleh para murid itu? Yaitu perintah saling mengasihi, perintah untuk menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan demi nama Yesus, memberitakan kabar keselamatan, membuat mukjizat. Orang lumpuh bisa berjalan. Karena dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka Roh penolong itu benar-benar menolong mereka berkarya untuk kemuliaannya, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Jika tidak mengasihi Yesus dengan tulus,
dan sungguh-sungguh tidak bisa menjalankan perintah Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengapa hanya umat yang benar-benar mengasihi Yesus yang bisa menjalankan perintahnya? Karena umat itu sudah mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Pengenalannya itu tidak hanya mengenal akan nama dan dari mana ia datang, serta ajarannya, dan berhenti dalam pengertian dan pengetahuan. Kalau bahasa saya, hanya mengerti dan berhenti di sini, belum sampai ke hati. Tetapi harus sampai pada sebuah keyakinan yang tumbuh dalam hati kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan demikian, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-10. Contohnya, kita bisa melihat contoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Paulus. Paulus mengenal, bukan hanya mengerti dan tahu, dan ajarannya, maka dia mengenal Yesus dan bisa melakukan apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Juga Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, karena dia tahu siapa Yesus dan percaya kepada Yesus. Maka pada saat dia mau meninggal, ketika dia menengadah ke langit, melihat langit terbuka dan pintu surga terlihat, dan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan orang-orang yang seperti itulah yang bisa menjalankan perintah Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam hati panjenengan mengatakan, jangan kita samakan dengan Paulus, dengan Stefanus kita ini. Loh, kita semua sama dengan Paulus dan Stefanus yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Stefanus dan Paulus saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan kita yakin, maka Roh Kudus pasti akan menolong. Kalau Roh Kudus menolong Paulus dengan Stefanus, maka Roh Kudus pun juga akan menolong kita dalam menjalankan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pengenalan yang benar akan Yesus Kristus seharusnya menjadi umat percaya dan memiliki relasi yang baru dan benar dengan Tuhan Yesus. Relasi yang baru di dalam Yesus Kristus itu bercirikan kehidupan yang mengasihi Yesus, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Dan setiap orang yang mengasihi Yesus akan menuruti dan memegang serta melakukan segala apa yang diajarkan dan diperintahkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan,
Setiap orang yang mengenal Yesus Kristus dengan benar semakin mewujudkan kasih-Nya kepada Tuhan Allah dan sesamanya. Dalam kehidupannya akan berlandaskan cinta kasih dan hanya mengandalkan pada Tuhan dalam kehidupannya, dan selalu membangun relasi dengan Tuhan Allah, Sang Sumber segala berkat. Sehingga umat Tuhan akan lebih suka tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti firman-Nya yang mengatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan pedoman kita untuk menjalankan kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita berkeluarga dan bermasyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari firman Tuhan ini kita amini dengan kita memuji nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 400 bait yang pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah tiba saatnya di pagi yang indah ini kita akan menghimpun persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama menghimpun persembahan, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita menghimpun persembahan. Yang demikian bunyi firman-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mari kita bersama-sama menghimpun persembahan dengan kita memuji kidung jemaat nomor 403. Kita pujikan bait yang pertama sampai selesai kita menghimpun persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami bersyukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Firman-Mu menguatkan iman kami, dan biarkanlah kami wujudkan dalam kehidupan kami. Maka kuatkanlah kami dan ajarilah kami untuk mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa
untuk setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarkanlah mempunyai iman yang kuat dan lebih mengenal Tuhan. Bukan hanya mengenal, tetapi benar-benar meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah kami dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk para keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kasih, sehingga keluarga ini bertambah saling mengasihi, saling menyayangi. Suami, istri, anak dengan orang tua, sehingga mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang Engkau berkati. Kami serahkan kepadamu. Anak-anak juga kami serahkan kepadamu, baik yang masih sekolah maupun yang masih dalam taraf pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan pengetahuan-Mu, sehingga anak-anak kami yang mempunyai harapan untuk masa depannya, biarkanlah mereka berjuang. Tuntun dan bimbinglah mereka. Dan juga kami sebagai orang tua yang Kau beri kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik, membimbing anak-anak kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijakan, supaya kami sebagai orang tua mampu mendidik, membimbing, mengajar anak-anak kami, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Seperti Tuhan membimbing dan mendidik jemaat-Mu. Anak-anak kami Tuhan yang menginginkan teman hidup dan pekerjaan, kami percaya Tuhan telah menyediakan untuk anak-anak kami. Untuk itu kami mohon, berikanlah pada mereka, agar mereka tidak terlalu lama menunggu. Bapa, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang usianya sudah lanjut, bahkan fisiknya sering sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan penghiburan pada orang tua kami, dan dampingilah orang tua kami agar tidak merasa sendiri dalam kehidupannya. Dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit, yang kami tidak tahu satu persatu, baik itu yang di rumah atau yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka dan menjamah mereka, sehingga saudara-saudara kami akan cepat sembuh. Bapa, tak lupa kami berdoa untuk seluruh anggota majelis ini yang sudah Tuhan pakai sebagai kawan sekerja-Mu. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan dan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat dan karunia roh, supaya dalam menjalankan tugas pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, yang sampai saat ini masih dilanda oleh wabah corona. Kami tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi kami mohon kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang Maha Kuasa, yang menguasai segalanya. Kiranya Tuhan berkenan menghalau wabah penyakit ini, sehingga bangsa dan negara kami ini segera terbebas dari wabah corona ini.
para pimpinan bangsa Tuhan, kami serahkan kepadamu. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam mengambil segala keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, kami serahkan kepadamu, mulai dari majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan pakai untuk mewujudkan cita-cita atau tema gerejamu menjadi mandiri dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami mempersembahkan kepadamu sebesar apa yang bisa kami aturkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini dapat berguna untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi pengharapan gerejamu melalui kegiatan gerejamu. Dan setiap tangan yang bersyukur kepadamu, kiranya Tuhan berkenan mencukupkan segala kebutuhannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan doa ini akan kami dasarkan pada doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang akan kami lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada saat ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Mari kita amini dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 438 bait yang pertama. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hiduplah dengan penuh damai sejahtera di dalam keluargamu. Dan masing-masing terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Sumber segala berkat, dan Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan damai sejahtera serta keselamatan yang abadi, dan Roh Kudus, sumber terang di dalam kehidupannya, ketiganya yang esa memberkati jemaat mulai dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita setelah melakukan ibadah bersama-sama, kita masih tetap tinggal di rumah dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai kita keluar rumah kalau tidak benar-benar kepentingan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan segala permohonan kita. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan memberkati.